Ketaatan terbesar yang wajib kita laksanakan adalah tauhid. Sebagaimana juga kemaksiatan terbesar yang wajib kita hindari adalah syirik. Itulah fitrah yang harus kita pertahankan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan banyak kenikmatan yang tidak terhitung nilai dan jumlahnya. Semoga Allah menjadikan kita termasuk hamba-hambanya yang senang bersyukur kepadanya. Sholawat serta salam semoga selalu tercurah kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat dan seluruh umatnya. Pada kesempatan yang mulia ini, marilah juga kita senantiasa berusaha meningkatkan takwa kita kepada Allah di mana saja kita berada. Dan janganlah sampai kita mati melainkan dalam keadaan Islam. Marilah kita selalu melakukan muhasabah atau perhitungan sejauh mana kita sudah merealisasikan nilai takwa dalam kehidupan kita sehari-hari. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Ketaatan terbesar yang wajib kita laksanakan adalah tauhid. Sebagaimana juga kemaksiatan terbesar yang wajib kita hindari adalah syirik. Itulah fitrah yang harus kita pertahankan. Tauhid merupakan tujuan diciptakannya makhluk, tujuan diutusnya seluruh para rasul, tujuan diturunkannya kitab-kitab samawi, sekaligus juga merupakan pijakan pertama yang harus dilewati oleh orang yang berjalan menuju Rabb-Nya Allah Subhanahu wa taala. Di mana Allah berfirman dalam surat Adz-Dzariyat ayat 56, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah hanya kepadaku. Juga dalam surat An-Nahl ayat 36 Allah berfirman, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ibudullaha wajtanibut taghut. Dan sungguh kami telah mengutus rasul pada tiap-tiap umat untuk berseru, sembahlah Allah saja dan jauhilah taghut. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Kedudukan tauhid sedemikian tinggi dan penting di dalam agama ini, sehingga tidaklah aneh kalau keutamaannya juga demikian besar. Seorang ahli tauhid pantas bergembira dengan beberapa keutamaan kalau kita benar-benar dalam tauhid kita. Terlain yang pertama adalah dijadikannya atau dijauhkannya dari api neraka, atau apabila masuk surga, atau apabila mereka masuk neraka, mereka tidak kekal di dalamnya. Rasulullah SAW bersabda,
Man syahida alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah haramallahu alaihin nar. Barang siapa yang bersaksi bahwa tidak ada ilah atau sembahan yang berhak disembah melainkan Allah, dan bersaksi bahwa Muhammad adalah Rasulullah, niscaya Allah akan mengharamkan neraka atasnya. Kemudian yang kedua, dijanjikan oleh Allah SWT untuk masuk ke dalam jannah. Rasulullah SAW bersabda, "Man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhalal jannah." Barang siapa yang meninggal dunia sedangkan dia mengetahui bahwa tidak ada sembahan yang berhak disembah melainkan dia atau Allah, niscaya akan masuk surga. Kemudian yang ketiga, mendapatkan ampunan atas dosa selain daripada syirik. Rasulullah SAW bersabda, "Waman layani biqarabil ardi khotoyan la yusriku bi syai'an laqaituhu bimisliha maghfirah." Dan barang siapa yang menemuiku dengan membawa dosa sepenuh bumi sekalipun, namun dia tidak menyekutukan Allah, niscaya namun dia tidak menyekutukan aku dengan suatu apapun, pasti aku akan menemuinya dengan membawa ampunan yang semisal itu. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, lawan dari tauhid adalah syirik. Perlu kita ketahui bahwa syirik memiliki banyak bahaya yang mengerikan, sehingga seharusnya kita benar-benar merasa takut terhadapnya. Di antara bahaya syirik adalah yang pertama, tidak mendapatkan ampunan Allah apabila ketika hidup tidak bertaubat kepadanya, sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 48, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa may yusyrik billahi faqad iftara isman 'azima." Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa yang selain daripada syirik itu bagi siapa saja yang dikehendakinya. Barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguh ia telah berbuat dosa yang besar. Yang kedua, perbuatan syirik dapat menggugurkan pahala pelakunya, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-An'am ayat 88, "Dzalika hudallahi yahdi bihi man yasha min ibadi walau asyraku la habita anhum ma kanu ya'malun." Itulah petunjuk Allah yang dengannya Dia memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendakinya di antara hamba-hambanya. Seandainya mereka mempersekutukan Allah, niscaya lenyaplah dari mereka amalan yang telah mereka kerjakan. Yang ketiga, menjadi penghuni neraka dan kekal di dalamnya. Rasulullah SAW bersabda, "Man mata la yusyriku billahi syai'an dakhalal jannah wa man mata yusyrik bihi syai'an dakhalan nar." Barang siapa yang meninggal dunia dalam keadaan tidak menyekutukan Allah dengan segala apapun, niscaya dia akan masuk jannah. Dan barang siapa yang meninggal dunia dalam keadaan menyekutukan Allah dengan sesuatu, niscaya dia akan masuk neraka. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, merupakan bencana yang sangat besar, bahkan melebihi bencana apapun yang terjadi jika seorang muslim tidak memahami dan enggan belajar tentang perkara tauhid dan perkara syirik. Juga lebih besar lagi bencana tersebut jika seseorang yang telah mengetahui perkara syirik namun dia tetap melakukannya. Dengan ini hendaklah kita terpacu
untuk menuntut ilmu sehingga bisa memahami dan mengamalkan nilai-nilai tauhid dan menjauhi perbuatan syirik. Semoga Allah jadikan kita sebagai hambanya yang bertauhid dimanapun, kapanpun, dan dalam keadaan apapun. Aqulu qouli hadza wastaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'iril muslimin wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qul ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat fa ya qadiyal hajat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'ala qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal kafirin. Rabbana fir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal kafirin. Rabbana hab lana min ladunka rahmah wa ajirna min masyarda. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina tawwabur rahim. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa itaa'il qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Wallahu akbar.